tentang buat teman-teman Jakarta Utara. Saya Muhammad Mahirullah, KSR P3 Selatan, yang tadinya aktif sekarang nggak aktif. Karena udah meninggalkan markas dari 2018. Jadi saya KSR baru di tahun 2016 Pak. Karena di beberapa kali saya mau masuk KSR nggak bisa Pak, karena ada beberapa organisasi yang saya ikuti sebelumnya, tapi saya belum membuat karya. Jadi saya nggak mau kalau belum berkarya di sektor musik saya nggak puas Pak. Sebab ucapan yang sama saya katakan kepada banyak tempat bahwa saya tidak mau numpang terkenal di TNI, tapi memperkenalkan TNI ke masyarakat. Itu lebih yang saya suka. Terus ekspedisi ini namanya Ekspedisi Penjelajah Nusantara, tagline-nya bersepeda melintasi 34 provinsi dan pendakian 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Walaupun 7 puncak ada 30 yang saya berhasil raih. Jadi dari 30, 7 diantaranya adalah Seven Summit of Indonesia, termasuk Kartens Piramid di Papua yang termasuk dalam jajaran Seven Summit dunia. Di sini selain bersepeda dan mendaki gunung, saya juga diving dan sebagainya. Dan ada misi literasi, saya buat taman baca di pelosok-pelosok daerah, ada 10 taman baca yang niatnya saya targetkan, tapi yang baru berhasil 4. Karena semenjak 2019 regulasinya dirubah untuk pengiriman buku gratis ke pelosok daerah diperumit dan harus online. Sedangkan taman baca yang saya dirikan di daerah listrik aja nggak ada, mau gimana online gitu kan. Dan ya semoga dengan berakhirnya ekspedisi ini juga makin banyak teman-teman yang tahu dan semakin banyak teman-teman yang mau bergerak hatinya untuk membantu mengirimkan buku ke pelosok-pelosok daerah, atau bahkan kita bisa buat keberlanjutan tentang hal-hal lainnya dari mulai dasar ekspedisi ini. Jadi ekspedisi ini lama bukan hanya bersepeda Pak. Jadi saya juga di suatu tempat atau di suatu pelosok negeri saya mendiam diri selama 1 bulan kurang lebih biasanya. Jadi saya masuk 1 minggu pertama pendekatan ke masyarakat, sambil saya cari saya mau ngelakuin apa. Kalau kita di bencana saya assessment dulu, saya mau ngapain gitu kan. Ketika saya sudah riset apa yang diperlukan oleh wilayah tersebut, misalkan ada di pegunungan, maka saya nggak akan ngirim buku bacaan tentang pelautan atau pelayaran, saya nggak mungkin. Karena yang mereka butuhkan adalah tentang pertanian. Kalau saya buat taman bacanya di pantai atau di pesisir, saya nggak mungkin yang saya kirim buku itu tentang pertanian atau tentang gunung-gunung dan sebagainya, tapi yang mereka butuh tentang pelayaran dan sebagainya, seperti itu. Lalu dari taman baca tersebutlah saya juga memasukkan beberapa misi-misi kemanusiaan, termasuk tentang mendesignasikan lambang negara Palang Merah Indonesia. Saya suka membaca buku, dan beberapa kali saya baca buku soal beberapa konflik di beberapa daerah tentang para medis yang atau petugas-petugas yang terkena sasaran. Maka dari itu salah satunya di Papua saya mendesignasikan lambang negara TNI. Jadi saya kasih tahu bahwa ini adalah lambang negara TNI. Tapi kadang hal lucu terjadi. Kala itu saya pernah beli papan tulis sendiri, saya beli kapurnya sendiri, saya masuk ke pedalaman, saya gambar lambang palang merah. Lalu belum selesai saya gambar, ada bapak tanya begini, "Anak, itu gereja mana lagi ya masuk?" Padahal itu lambang palang merah, karena kan mereka tahu lambang palang seperti itu gereja kan. Jadinya saya kasih tahu lagi ke mereka bahwa ini palang merah Indonesia. Dan dengan banyak pertanyaan, ya akhirnya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Termasuk hal kecil sederhana ketika saya di suku Asmat mengajarkan bagaimana cek nadi nafas, mana orang mati, mana orang masih hidup karena pingsan gitu kan. Jadi kalau pas di sana yang saya lihat, dia ambil kayu api dari tungku, dia tusuk. Kalau itu teriak berarti masih hidup. Jadi kalau nggak teriak berarti sudah mati gitu. Jadi pas dikasih tahu begitu hal sederhana, ternyata banyak yang nggak tahu. Mungkin hal itu kalau kita sampaikan di Indonesia Barat hal yang sederhana gitu. Tadi Bapak cerita juga, Bapak pernah ke Halmahera. Saya di Halmahera kemarin, Halmahera Selatan Pak, 1 bulan kurang lebih pas bencana gempa Halmahera Selatan 7,1 7,2 gempa. Jadi saya 1 bulan saya hentikan perjalanan ini, saya gabung di markas. Lalu kepala markas saya bilang silakan lanjut, saya bilang nggak bisa karena saya sudah nikmati 1 minggu di Maluku Utara.
Ketika Maluku Utara bencana masih melarikan diri, tidak bisa. Bagi saya perjalanan ini bisa diurusan kapan saja, tapi kemanusiaan lebih penting dari segalanya. Jadi mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, dan saya terus terang alhamdulillah saya ketika meninggalkan ibu kota 2 tahun 8 bulan yang lalu, saya meninggalkan egoisme Jakarta saya. Sebab bagi saya banyak cara untuk memperpecah belah bangsa Indonesia Pak, tapi untuk menyatukan bangsa Indonesia cukup satu, pengertian dan pemahaman kepada orang lain. Sebab dari itu saya alhamdulillah bisa berlogat semua daerah Pak, kecuali saya nggak bisa berlogat Aceh, nggak bisa logat Bengkulu, Lampung, itu aja. Karena kalau Bengkulu kebanyakan orang Minang, di Lampung kebanyakan orang Jawa, di Aceh terlalu cepat. Orang Aceh ngomong tentara aja tentara, jadi saya bingung. Terus ada 2 kata jadi satu, jadi saya makin bingung. Jadi, tapi alhamdulillah beberapa obat di Indonesia sih, dan saya bisa memahami seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat terharu karena apa yang tadi kita dengar dari saudara Muhammad Mahir Abdullah atau Abdullah. Ini salah satu pengalaman saya ya, yang kalau saya ceritakan lebih panjang ceritanya dibandingkan dengan beliau. Indonesia itu merupakan satu wilayah yang hampir boleh dikatakan meliputi 70% dari lautan dengan lebih kurang 17.000 pulau. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara Mahir itu masih sebahagian. Tapi saya mengapresiasi 2 tahun 8 bulan itu perjalanan waktu yang luar biasa, dan ini merupakan sebuah sumbangsi pribadi. Saya lahir di Aceh, sudah merantau sampai ke Papua. Ya, tahun 68 saya sudah sampai di Papua. Tapi yang saya kenal hanya bahasa satu aja, bahasa tempat saya lahir, yaitu bahasa Aceh. Itu pun tidak sempurna. Yang kedua ya bahasa Indonesia. Oleh karena itu apa yang saudara lakukan ini merupakan pengabdian ya, untuk memberikan contoh bahwa Indonesia itu jangan sampai dipecah-pecah. Maaf, semua masyarakat bangsa ini sedang mengalami satu hal yang luar biasa. Kenapa? Amerika saja dia baru bersatu itu setelah 100 tahun merdeka. Bahkan kemarin waktu pemilihan presidennya sudah mulai ada tanda-tanda yang setelah 200 sekian puluh tahun dia merdeka ada tanda-tanda diskriminasi. Saya hanya mau menanya kepada saudara Mahir, merasa lelah tidak? Tidak. Ini jawaban belum tentu jujur. Belum tentu jujur. Karena kalau saya lihat dari fisiknya dia kelelahan. Yang dia tidak lelah itu udah hatinya. Kalau fisik pasti dia lelah. Tapi hatinya, nuraninya dia tidak akan lelah. Saya bangga yang kedua, nih lalu lintas. Saya menghargai betul ini kalian berani mengawal dia dari sejak dia keluar dari rumah atau dari mana tadi? Perbatasan. Kenapa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan beliau? Tapi saya mengapresiasi kalian sebagai aparat lalu lintas ya. Luar biasa. Masuk tanda. Mana? Ya. Nih, dari jam berapa dia tunggu? Saya ceritakan bagaimana pengalaman saya. Nah oleh karena itu,
PMI itu lembaga yang didirikan oleh negara. 75 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 September 1945. Lebih tua dari lembaga apapun yang ada di negara ini. Tapi saya merasa miris. Untung ada relawan ini. Dan kita tidak pernah mendapat satu kehormatan dari negara. PMI, ini untuk kamu, ini tidak ada. Sama sekali tidak ada. Adanya PMI karena adanya pengabdian masyarakat. Untuk siapa? Untuk bangsa dan negara kita. Saya merasa tersanjung memakai lambang PMI. Pernah satu kejadian pada saat terjadinya peristiwa Hotel Mario. Pejabat negara itu ditolak masuk ke area kejadian. Tapi PMI begitu masuk langsung gerak, tidak ada yang bertiga. Kenapa? Kita membawa misi kemanusiaan. Nah, oleh karena itu, walaupun ini acaranya sederhana, Mahir, ya, jadikan dirimu dan jangan lupakan di samping kamu bertakwa kepada Allah yang diharuskan. Ya, jaga hubungan kehidupan antar manusia. Tidak boleh kita dibeda-bedakan. Yang ketiga, saya mohon maaf. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Jangan sekali-kali menganggap anggota PMI itu adalah beban masyarakat. Peristiwa-peristiwa besar, kejadian-kejadian besar, bencana alam atau bencana apapun yang ada di negara kita, itu kalau sudah keluar orang-orang PMI, yang lain semua salut. Serius. Kita buktikan peristiwa paling besar yang pernah terjadi di Indonesia adalah masalah tsunami Aceh. Saya mengalami karena itu kampung saya. Tapi bagi teman-teman saya yang satu, ya, angkatan saya di DPR, karena saya selama 3 bulan meninggalkan fungsi saya sebagai anggota DPR, begitu saya balik ke dinas ke DPR, saya diadili oleh badan, ya, kehormatan DPR, karena saya telah melanggar, katanya, selama 3 kali berturut-turut meninggalkan rapat. Coba. Ini otak di mana? Saya 3 bulan terus-menerus melihat saudara-saudara kita yang hampir 300.000 orang meninggalkan kita. Bayangkan, saya hanya 3 kali tidak dapat sidang, saya diadili. Nah, oleh karena itu, sebagai warga relawan PMI, jangan kita katakan dia dari Jakarta Selatan. Dia adalah pahlawan PMI secara nasional. Pengalaman ini tidak bisa semua orang menjalaninya. Oleh karena itu saya berharap kamu harus tegas, teguh, dan pastikan bahwa kamu ada bahagian dari masyarakat bangsa yang sedang membangun percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada sekedar ya, ucapan selamat ya, dan apresiasi yang tinggi kepada saudara Muhammad Mahir Abdullah yang telah melakukan ekspedisi penjelajah Nusantara dengan sepeda sejauh 21.926 km ke 34 provinsi, 56 kota dan 204 kabupaten, dan pendakian 30 gunung serta 7 puncak
gunung tertinggi di Indonesia sejak tanggal 11 Maret 2018 hingga sampai di markas PNI Jakarta Utara tanggal 9 November 2020. Ini apresiasi